Hai teman-teman, jadi kali ini kita belajar tentang partikel I atau ga. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum belajar atau udah lupa gitu yang namanya subjek, yang namanya objek, predikat dan keterangan, aku sarankan kalian harus belajar itu dulu ya. Karena kalau misalkan di Korea itu dia ada partikel khusus dari beberapa susunan kata gitu. Sebelum kalian pelajari ini, ada baiknya kalian belajar itu dulu. Nah, bagi yang udah belajar, udah paham yang mana subjek, yang mana objek, yang mana predikat, kalian udah bisa lanjut tentang susunan partikel ini. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang partikel I atau ga. Nah, partikel ini dia lebih diumumkan untuk ke subjek. Jadi dia sebagai penanda subjek gitu ya teman-teman. Penanda subjek. Nah, di sini teman-teman harus tahu, misalnya gini, di dalam bahasa Indonesia kita bilang orang itu sedang makan gitu, orang itu lagi makan. Nah, kalau kita bilang misalkan kayak kita ngomong si Ray gitu lah, Ray lagi makan gitu kan. Nah, Ray itu kan tidak ada tambahannya gitu ya, nggak ada tambahannya, ya Ray aja gitu, nggak ada yang harus ditambahin NG atau B atau Ray ditambah micin gitu ya kan. Nggak, bercanda maksudnya gitu maksud gue gitu ya. Nah, tapi kalau di Korea itu dia ada penambahan di subjeknya gitu. Ada beberapa partikel lain untuk penambahan subjek, tapi kali ini kita belajarnya yang I atau ga gitu ya, karena biar nggak puyeng gitu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan dia I, dia itu digunakan pada akhiran konsonan. Yang akhiran konsonan tuh yang mana? Yang bacim, yang bacim yang kemarin kita belajar itu, bacim itu kalian tahu kan? Bacim tuh yang ini gitu ya. Jadi yang ditengoknya itu si akhirannya. Nah, di sini tuh kan teman-teman bisa lihat tuh. Akhiran ke saram itu akhirannya kan konsonan ya. Jadi bentukan di sini itu huruf M. Karena dia konsonan, maka dia ditambah si I gitu. Jadinya ke sarami ya. Nah, yang kedua, kalau dia ditambahin vokal gitu ya, misalnya akhirnya vokal, tambahinnya kemana kak? Ya ditambahinnya ke ga, kemana lain, masa ke kamu gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ditambahinnya ke k. Jadi misalkan pika, nah ini p, dia huruf apa teman-teman? Vokal kan, karena dia hurufnya I itu masuk ke dalam vokal gitu. Nah, jadi dia ditambahkan K menjadi pika. Berhubung kali ini lagi hujan gitu ya, dan aku jomblo, jadi kita buat kalimat sedikit deh. Saya hujan turun gitu. Pika 없습니다. Pika 없습니다. Pika 와요. Pika 와요. Pika 와요. Kata dasarnya dari ota gitu. Ini nggak usah dipikirin dulu karena the next kita bakal baca. Aku cuman kasih clue sedikit gitu ya. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman. Lanjut ke slide berikutnya. Khusus untuk kata ganti orang sebagai subjek kalimat, bila digabungkan dengan partikel I atau ga, akan mengalami perubahan. Jadi khusus untuk 4 penggunaan kosakata ini, dia memang sudah terstruktur sendiri dan gak bisa diubah-ubah. Contohnya, nah itu aku bahasa informal, bahasa sehari-hari gitu. Ditambah ka jadinya neka ya. Cho ditambah ka jadinya jeka.
artinya saya tapi dalam keadaan sopan. No ditambah ka jadinya neka, artinya kamu. Nuku ditambah ka jadinya nuka. Jadi ini tuh nggak bisa diubah-ubah, memang sudah ada aturannya seperti itu gitu ya. Kalian bisa screenshot ini. 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu 어머니가 생선을 먹습니다. 어머니가 생선을 먹습니다. Yang ibu saya makan ikan. Oke, kita aturin dulu kosakata artinya ya. 어머니 artinya ibu ya. Jadi aku punya sedikit cerita. Jadi kalau misalkan kalian ke Korea mau jalan-jalan atau apa gitu, jangan pernah panggil kayak si ibu-ibu yang jualan itu. Kalian misalnya mau beli sesuatu, mau beli buah kayak makanan kayak di pinggir jalan atau apa di warung makan, kayak jangan pernah panggil mereka itu ajuma. Karena di Korea itu kata-kata ajuma itu kayak gimana ya, kayak dibilang rasis, bukan rasis, mungkin kayak kurang sopan gitu. Jadi panggilnya kalau nggak imo ya omoni. Misalkan 어머니 커피를 한 잔 주세요 gitu. Bisa beli kopi dulu 1 gitu. Jadi panggilnya itu omoni atau imo. Jangan pernah panggil ajuma gitu, karena kurang bagus gitu ya. Lanjut, 어머니가 생선 itu artinya ikan. 먹습니다, makan ikan. 먹습니다 dari kata 먹다. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari nih makan gitu, di dalam bahasa kamus, mau kamus terjemahan atau apapun, pasti yang nemuinnya tuh 먹다 bukan 먹습니다. Kenapa? The next kita bakal belajar ini. Biar jangan puyeng-puyeng. Contoh kedua, itu ada 물이 없습니다. 물 itu artinya air. 없습니다 berarti tidak ada, jadi tidak ada air. Yang ketiga, 의자가 어디에 있습니까? 의자. Oh ya tadi, 어머니가 berarti ini apa teman-teman? Vokal. Berarti ditemenin sama si ga. Jadinya konsonan ditambah ga. Omoni konsonan, kan aku salah lagi. Vokal ditambah ga. Jadinya omoni ga, bukan omoni i ya. Jadi ya kan lucu gitu ya. Omoni i gitu. Ya bagusnya omonika gitu ya kan. Sama seperti ini, sama kayak gini. 물이 없습니다. Karena dia konsonan, maka dia ditambah i kan, 물이. Jadi 물이 없습니다. Karena dia konsonan, maka dia ditambah i itu. 의자가 어디에 있습니까? A itu kan berakhiran vokal gitu ya. Nah, maka dia ditambahkan ga gitu. Udah paham ya sampai sini? Semoga paham. Karena nanti kita bakal ada PR gitu ya. Nah, ini dia PR-nya. PR-nya kalian screenshot dulu. 1, 2, 3. Mari screenshot. Selesai. Nah, PR-nya ini kalian menghubungkan aja yang mana i atau ga. Nggak perlu ditranslate. Yang ada nanti takutnya kalian sedikit bingung. Tapi nih katanya dasar-dasar semua kok. Kayak 부모님 병 집에 없습니다. 부모님 ini akhirannya apa teman-teman? Konsonan. Jadi ditambahkan apa? 병 kan teman-teman pasti tahu lah ditambahin apa gitu ya. Yang penting jangan ditambahin bumbu-bumbu cinta ya. Oke. 동생
akhirnya apa? Chunmo, chunmo akhirnya apa? Chungmo, chungmo si. Chungmo si ini akhirannya apa? Aki, aki ini akhirannya apa? Oke, sekian buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagi yang nggak tahu, kalian bisa langsung chat aku atau yang dapatin video ini dari Facebook atau dari Instagram. Kalian bisa gabung di link yang aku kirim atau nomor yang aku kirim gitu ya, dan kalian bisa kumpul tugasnya di situ atau bertanya-tanya di grup itu. Oke, sekian. Kamsahamnida. Annyeong.